saya Muhammad Ali Munaji, biasa dipanggil Halim. Hai, perkenalkan, saya Elsa Dewi Rahmatul Hidayah, bisa dipanggil Elsa. Halo, perkenalkan, nama aku Salman Sabudan, bisa dipanggil Misha. Annyeong, perkenalkan, nama aku Rizya Lidianur Ahmad, dapat dipanggil Alivia. Nah, kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yaitu bekel dan pentik. Bola bekel adalah sebuah permainan tradisional yang dilakukan sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Bola bekel dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan bola bekel dan juga beberapa biji bekel. Permainan bola bekel memiliki tujuan, yaitu yang pertama, melatih gerak motorik dan keterampilan. Yang kedua, melatih koordinasi antara indera penglihatan dengan kecepatan tangan. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi. Bola bekel juga mempunyai nilai edukatif, yaitu yang pertama, melatih kejujuran, kedua, melatih ketangkasan, ketiga, melatih kejelian, dan yang keempat, melatih untuk berpikir strategis. Yang pertama, siapkan satu bola bekel dan minimal 5 biji bekel. Selanjutnya, semua permainan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang pertama memainkan bekel dan seterusnya. Selanjutnya, permainan pertama melakukan sesi awal permainan. Bola bekel akan dilambungkan ke udara dan dilanjutkan dengan mengambil seluruh biji bekel sebelum bola bekel memantul di lantai 2 kali. Setelah itu, langsung ambil kembali bola bekel. Kemudian, biji bekel kembali disebarkan dan bola dilemparkan ke udara. Sembari menunggu bola memantul, ambil satu biji bekel, lalu tangkap kembali bola tadi. Lakukan hingga semua biji bekel habis. Sesi selanjutnya masih dengan teknik yang sama, hanya saja biji bekel yang harus diambil 2, kemudian 3, 4, dan 5. Jika pemain bisa melanjutkan permainan, maka pemain harus membalikkan bola bekel ke sisi bawah. Lakukan satu persatu hingga semua biji bekel menghadap bawah dan ambil biji bekel baik satu persatu maupun beberapa sekaligus. Sesi berikutnya dilakukan dengan membalikkan biji bekel ke sisi kanan dan kiri. Jika semua biji bekel terbalik, kembali ambil satu persatu atau beberapa sekaligus hingga semua biji bekel habis. Yang terakhir, pemain yang pertama menyelesaikan runtutan sesi permainan di atas, maka dialah pemenangnya. Namun, sebaliknya, jika sesi yang pertama itu tidak sampai menyelesaikan runtutan permainan tersebut, maka anak tersebut akan kalah. Level dalam permainan bekel. Level pertama yaitu ketika pemain hanya mengambil biji bekel satu persatu, kemudian disusun dengan 2 biji sekaligus, 3 biji sekaligus, dan seterusnya. Level yang kedua, pemain bisa masuk level kedua setelah berhasil mengambil semua biji bekel dalam sekali lemparan bola. Untuk level kedua ini, pemain harus membalikkan biji bekel balik ke bawah, kanan ataupun kiri, dan mengambilnya kembali seperti pada level pertama. Meski terdengar sangat mudah, namun ada beberapa aturan yang tidak boleh Anda langgar agar bisa masuk ke level selanjutnya, yaitu yang pertama, pantulan bola tidak boleh lebih dari 1 kali. Kedua, ketika Anda sudah masuk ke sesi selanjutnya, semisal mengambil 2 biji bekel sekaligus, maka jari tangan tidak boleh mengambil biji bekel yang tidak akan diambil. Ketiga, pada saat Anda membalikkan biji bekel dan ada salah satu biji bekel yang terbalik ke sisi lain, maka pemain bisa gugur. 3 aturan utama permainan bola bekel di atas menjadi patokan umum untuk menentukan pemenang dari permainan tradisional ini. Jika salah satu aturan di atas dilanggar, maka pemain sebelumnya terhitung kalah dan harus bergantian dengan pemain lain sesuai urutan permainan. Nah, gimana? Bola bekel seru kan? Yuk praktekkan. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang bagaimana cara bermain permainan tradisional pentik.
beregu. Konon katanya, kata bentik itu berasal dari bunyi pukulan dua kayu yang saling dilambungkan. Tujuan bentik ada 4. Yang pertama yaitu melatih ketangkasan dan keterampilan individu. Yang kedua, membentuk sikap mental yang positif. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sifat kehati-hatian. Yang keempat yaitu melatih kecermatan dan kedisiplinan. Adapun nilai edukatif dari bentik adalah yang pertama, kerja keras, yang kedua, sportivitas, yang ketiga, kejujuran, yang keempat, legowo, yang terakhir yaitu rendah hati. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana untuk memainkan permainan tradisional bentik. Untuk tahap yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, kita bisa langsung membuat lubang pada tanah. Jika kita bermainnya langsung di tanah, jika kita bermain di atas lantai atau bidang yang keras, misal dilapisi beton, maka kita harus membutuhkan dua buah tumpuan. Dua buah tumpuan tersebut kita bisa menggunakan batu bata, batako, dan sebagainya. Kemudian tentu saja kita mencari dua buah kayu yang digunakan sebagai bentikannya. Untuk kayunya tidak ada ukuran atau batasannya. Yang penting beratnya itu bisa dilemparkan dan tidak terbang atau melayang. Untuk tahap pertama dalam permainan bentik, yakni dimulai dengan hompimpa untuk menentukan siapa pemain yang terlebih dahulu giliran memukul. Kan pemain pertama itu langsung memukul. Nah, pukulan ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama, pukulan tersebut dipukul secara langsung. Untuk tahap yang kedua, pemain tersebut harus mencongkel kayu yang horizontal tersebut ke atas, namun tidak usah tinggi-tinggi. Jadi hanya untuk memantulkan ke atas saja. Nah, kemudian pukulan yang kedua itu digunakan untuk memberikan jarak yang jauh-jauhnya. Nah, di kedua pukulan tersebut kita akumulasi berapa poin yang didapatkan oleh setiap pemain. Nah, dalam permainan ini minimal dimainkan oleh 2 orang. Batas maksimalnya tidak ada. Nah, dari permainan yang sudah dipraktekkan oleh 2 orang tadi sudah didapatkan hasil, yaitu yang pertama mendapatkan poin 27, sedangkan pemain yang kedua tadi mendapatkan poin 14. Nah, poin-poin tersebut kan sudah diakumulasi tadi. Pemenang itu diambil barang siapa pemain yang mendapatkan poin yang paling banyak. Nah, jadi begitu cara bermain bentik serta aturan untuk kemenangannya. Itulah beberapa permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Permainan tradisional perlu kita lestarikan karena permainan tradisional adalah sebagai budaya sekaligus identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Permainan tradisional juga memiliki manfaat. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya sebagai budaya yang wajib kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Generasi anak muda penerus bangsa harus bisa melestarikan budaya yang berasal dari negaranya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari perkenalan mengenai permainan-permainan tradisional tersebut.